Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, Ioniq 5, Ioniq edisi terbaru yang lebih besar daripada generasi Ioniq sebelumnya. Ini adalah Ioniq 5 yang versi standar. Unitnya sekarang sudah ada di Makassar bosku. Jadi kalau misalkan mau ketemu sama ini mobil memang awal-awal muncul itu terkenalnya luar biasa maksudnya. Karena kenapa? Ada banyak sekali reviewer besar yang membahas tentang ini mobil, dan ada bahkan beberapa yang sudah beli mobil yang kayak Fitra Eri, dan ada banyak lagi yang beli ini mobil. Nah, kenapa bisa? Karena memang ini mobil itu diproduksi di Indonesia bos. Jadi ini adalah asli produksi Indonesia yang memiliki teknologi yang tidak kalah hebat atau tidak kalah jago dengan mobil-mobil Eropa bos. Nah, ini Ioniq 5 yang versi standar. Kalau kita lihat di sini, ini adalah Ioniq 5 yang versi signature. Semoga kelihatan lebih jelas ya. Sorry kalau agak buram. Dan untuk harganya, itu harganya di angka nih bos, 791 juta. Sorry agak blur, nggak begitu kelihatan. Dan mobil ini itu punya baterai 58 kWh yang which is itu punya tenaga 170 PS dengan torsi 350 Nm. Di sini lengkap, untuk sisi safety-nya ada banyak, ada ABS, BAS, ESC, ada HAC, dan banyak sekali lagi, ada banyak sekali. Untuk teknologinya juga ada banyak, ada speaker Bose, lalu kemudian radio, lalu kemudian TFT LCD touch audio display, telescopic steering, lalu kemudian auto light control, dan banyak sekali. Untuk warnanya ada 5, dan material dalamnya tuh lebih mewah lagi. Nah, untuk harga 791 juta, menurut kalian di Makassar ini worth it atau tidak? Menurut saya ini sangat worth it. 791 juta itu artinya lebih mahal dari Pajero Sport Dakar 4x4 yang harganya cuma 700 juta. Oke, Pajero Dakar 4x4 bisa off-road, yang ini itu hemat segala-galanya. Nggak perlu beli bensin, nggak perlu beli oli, nggak perlu ganti filter oli, nggak perlu ganti oleh transmisi, nggak perlu ganti yang lain-lainnya. Dan kalau itu dikalkulasi, kalau kalian pakai ini mobil dengan pemakaian kurang lebih 5 tahun, akan kelihatan lebih mahal mobil-mobil konvensional. Apalagi mobil yang notabene harganya setara dengan ini mobil. Anggaplah kayak misalkan maybe Mazda CX-8 atau CX-9 lebih mahal ya. Tapi ya BMW maybe, tapi dengan penggerak listrik mobil ini jauh lebih efisien daripada mobil yang lainnya. Dari sisi desain juga mobil ini oke, di angka 791 juta kalian dapat mobil dengan desain yang tidak kalah gagah juga bosku. Kalau kalian pakai ini mobil di Makassar pasti menjadi bahan perhatian, karena kenapa? Desainnya aneh dan unik dan modern dan jadul itu campur semua, dan memang kalau kita lihat akan menarik perhatian karena beda sekali. Nggak ada mobil yang memiliki desain yang aneh kayak gini. Apalagi kalau kita lihat mukanya, ini mukanya itu lampu depannya uniknya karena dia baku sambung antara kiri dan kanan. Dan kalau kita lihat untuk bagian tengahnya ini kalau di mobil umum kan dia namanya grill ya, kurang lebih sama. Di bagian lampunya itu nanti akan seolah-olah menyambung antara lampu yang kiri dengan kanan pada saat lampunya dihidupkan. Lalu kemudian kayak ada eyeliner ya, yang di bagian bawah itu yang warna silver, terus ada pemutusnya di bagian tengah. Nah, untuk teknologi mobil ini juga tidak murahan. Sepantasnya lah untuk angka 791 juta dengan kamera 360, sensor-sensor yang lengkap, di bagian depan ada 4, di bagian belakang ada 4. Dengan airflow yang buka tutup di bagian bawah ini untuk pendinginan mobilnya. Kalau misalkan mobilnya butuh pendinginan, maka dia akan membuka secara cerdas. Nah itu. Terus untuk visibility, jelas luas bos visibility-nya. Untuk bagian depan ini kelihatan kacanya sangat lebar dan agak kembung di situ, dan di atasnya itu ada banyak ada sensor-sensornya juga di bagian atas itu. Lalu kemudian untuk velgnya dia pakai ring 20. Mobil mana crossover yang ada di Indonesia yang pakai ring 19 bukan ring 20. Ini kelihatan dari sini ya. Ring 19, bannya 235/55. Ini yang standar ya, bukan yang long range.
long range ada di tempat lain, nanti bakal kita tunjukin ke kalian juga untuk yang long range ya. Lalu kemudian di spion ada lagi lampu seinnya, ada yang ini modelnya kayak pixel juga. Lalu kemudian di bagian bawah sini ada kameranya, yang mobil ini itu support buat kamera 360. Di atas ini bos materialnya kaca, karena mobil ini pakai sunroof bahkan panoramic roof kalau salah istilahnya, dan di bagian belakang itu ada shark fin antena juga. Dan ini handle pintunya aneh bin unik lagi. Dulu awal-awal aku pikir ini bakal licin ya, tapi ini enggak. Ini enak buat buka tutupnya bos, nyaman dan mudah buat buka tutupnya. Lalu kemudian di bagian bawah sini ada side skirt lagi yang modelnya memanjang, warnanya silver kayak gini, dan ini lurus saja. Jadi modelnya kayak model-model zaman dulu yang susah untuk bikin desain mobil yang lebih mewah. Ini lurus saja tapi keren. Di belakang juga sama, handle pintunya kayak gini semua, modelnya yang flat. Kalau misalkan dia terkunci maka flat semuanya masuk ke dalam. Terus bagian over fendernya dia warnanya warna silver kayak gini, yang kayak ada sirip-siripnya lagi. Dan di bagian bawah ini ada tambahan sedikit untuk menunjang bannya biar nggak kotor bagian belakangnya begitu kan. Jadi ini salah satu fitur kecil yang cerdas juga. Rem depan belakangnya semuanya pakai cakram, dan velgnya sama-sama ring 19 depan belakang. Yang velgnya ini itu menutup bagian cakramnya. Biasanya mobil memang yang ditonjolkan bagian cakramnya, tapi ini ditutup. Nah, tempat pengisian baterainya di sini, karena mobil ini adalah power bank berjalan juga, bisa dicolok ke rumah kalau misalkan kita butuh. Rumah kita lagi kena pemadaman, mobil ini bisa jadi salah satu yang bisa menghidupkan peralatan listrik di rumah. Di bagian belakang juga tidak kalah uniknya ya, Ioniq lebih ke kayak unik kali ya. Ya, itu istilahku sendiri. Nah, di atas sama kelihatan di sini ada spoiler belakang yang cukup besar, high mount stop lamp, dan ini spoilernya menyambung ke bagian dalam tuh. Nah, terus bagian bawah sini ada defoggernya lagi di bagian belakang. Yang ini lampunya itu kayak, memang ini mobil seolah bagian belakang tuh lampu semua nih memanjang, dan memang iya lampu semua memanjang, bisa menyala sampai ke bagian situ. Dan ini kelihatan unik, sama dengan tulisan Ioniq-nya di situ. Terus di bagian bawah ada reflektor, yang reflektornya kecil-kecil, dibikin kayak garis-garis. Terus ada sensor-sensor parkir, dan tidak ada knalpot bos. Jadi tenang maki, biar kita lagi duduk di sini, biar kita tidur di belakang ini mobil, terus ini mobilnya jalan, asal nggak mundur, aman. Kita mau bernapas, menghirup udara sebanyak-banyaknya aman, tidak ada masalah, tidak ada knalpot. Nah, terus di belakang ada kamera mundur juga. Dan ini ya mobil 791 juta pastinya udah pakai power backdoor. Nah, cuman kalau diangkat bagasi jadinya lari ke atas di kameranya. Nah, terus ini ada banyak perintilan untuk area bagasinya luas, super luas menurut saya untuk mobil-mobil crossover kayak gini. Wah, bahkan susah untuk kita menjangkau headrest yang ada di depan. Dan untuk pelipatan joknya itu bisa dilipat di bagian sana kalau misalkan kita butuh tempat penyimpanan yang lebih luas lagi. Nah, di bagian bawah sini ada tempat buat taruh barang. Bagian bawah sini ya, taruh barang kecil ya, bisalah untuk taruh beberapa barang-barang kecil. Dan di sini ada kayak box lagi ya, kurang lebih kayak gitu. Dan ini masih bisa diangkat lagi di bagian depannya kalau butuh. Itu yang bisa buat charging ke rumah kalau nggak salah. Ini buat alat charging mobilnya. Dan kalau mau, ini mobil punya teknologi fast charging juga, tapi masih dipasangi kalau nggak salah konverter kayak gitu. Nah, itu untuk bagian bagasi. Ini tinggal dipencet ya pada saat kita mau tutup. Jadi sangat mudah untuk menutup mobilnya dengan lampu sen yang menyala pula. Nah, di bagian dalam ini tidak kalah mewah lagi bos. Kalau kita mau berasa kayak bos di belakang, ini bisa dinaik turunkan. Cuman memang adanya di bagian belakang saja. Jadi kita berasa lebih privacy. Padahal sebenarnya mobil enaknya dikemudikan. Ya enak juga sebenarnya duduk di belakang. Tapi fitur-fitur yang ada di joknya dan kenyamanan joknya itu pasti lebih enak duduk di depan. Ada lumbar support, ada pengaturan lainnya yang bisa diatur. Kalau ini
Elektrik juga bos untuk slidingnya. Elektrik untuk recline juga bisa dari bawah sini, cuman manual dia. Dan di sini ada armrest yang ada cup holdernya 2, dan ini joknya bentuknya melengkung ke dalam jadi enak juga buat didudukin. Cuman yang duduk di tengah itu kurang enak ya, karena memang ini keras-keras. Nah, headrestnya ada 5. Oh, di atas tuh bisa beratapkan langit yang sangat luas, dan itu bisa ditutup dari bagian depan. Nah, enak sekali. Ini ada pemanasnya juga kalau kita lihat dari indikator yang ada di sini. Jadi cukup lengkap. Untuk kisi-kisi AC-nya adanya di samping ya, enggak di atas. Ya enak juga sih sebenarnya. Jadi langsung berpapasan dengan badan. Nah, di sini bisa buat taruh barang, seat back pocket, lalu kemudian di situ ada lagi buat taruh barang dengan USB slot. Jadi cukup komplit. Nah, ini yang paling enak tuh, ada untuk penutup kacanya lebih privacy, jadi kelihatan benar-benar orang di dalam sini nih. Sangat privacy. Nah, ini materialnya juga enak ya, karena dia materialnya kulit yang soft. Di sandarannya juga sama, soft. Lalu kemudian ada power window yang dia udah auto, dan handling atau tuas untuk membuka pintunya. Di bawah ada sill plate lagi yang tulisan Ioniq 5-nya. Nah, untuk pengaturan joknya, bahkan di bagian penumpang pun itu lengkap. Wah, lumbar support ada, sudut recline ada, untuk posisi relax ada, lalu kemudian untuk penyangga kaki depan juga ada, high adjuster ada. Ini nggak cuma 8 arah, ini banyak arah intinya untuk pengaturan joknya, dan ini pergerakannya cepat, jadi enak sekali kalau misalkan kita butuh dengan cepat mengatur jok. Nah, di bagian bawah sini ada tempat buat naruh barang yang dia modelnya kayak cocok sekali dibilang laci, karena laci itu kan biasanya identik dengan maju mundur. Ada apart, ada kitab-kitabnya, dan ada penerangannya juga di bagian dalam. Di sini dia materialnya plastik ya. Untuk AC-nya, kisi-kisinya dia modelnya kayak gini. Itu enggak memanjang sama kayak bagian depan, itu beda. Di atas materialnya soft, dan kalau kita lihat untuk head unitnya terintegrasi secara fisik dengan bagian speedometernya, itu terintegrasi. Lalu kemudian di bagian bawah ada AC yang semua udah digital. Lalu kemudian tentu head unitnya juga, dan ini blower AC-nya ada di tengah. Cup holdernya ada 2, yang ini bisa maju mundur untuk tempat naruh barangnya, tempat naruh cup holdernya bisa dimaju mundurkan. Jadi kalau misalkan dia mundurkan kayak gini, mau tukaran jadi driver enak, tinggal geser duduk ke sana, karena ini juga bisa dinaikkan lagi tuh kayak gini. Sangat nyaman untuk kita mengakses dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Di bagian bawah ada tempat buat taruh-taruh barang lagi bos, dan ini berfungsi buat sandaran tangan, dan tentu buat tempat taruh barang yang ada di atas. Nah, tuh. Enak sekali. Di atas ada spion tengah yang udah elektrokromatik. Kita lihat di sisi drivernya. Nah, di sisi driver itu ada, kita mulai dari pintunya ya. Karena memang kalau kalian beli mobil ini adalah tempat yang paling kalian idam-idamkan untuk segera duduk di situ. Nih, speakernya pakai yang kualitas punya bos, pakai Bose atau Bose. Lalu kemudian di bawah sini ada cup holder, door pocket, lalu kemudian bottle holder ya. Sini ada buat dudukan tangan. Power window-nya all auto. Bagian pengaturan spionnya, tuas buat buka tutup pintunya, dan pengaturan joknya untuk sisi driver juga dibikin mewah, dibikin super mewah. Bisa buat recline elektrik, semua elektrik ya. Dan ada pengaturan manual tuh, maju mundur, maju mundur sandarannya ya. Lalu kemudian maju mundur joknya bisa, buat naik turunnya bisa, di belakang juga bisa. Terus buat penyangga paha ini bisa, dan mode relax ini bisa. Lalu kemudian ini lumbar support juga bisa. Dan kalau kita lihat di bawah itu pedalnya hanya pedal plus dan minus. Plus berarti maju, minus berarti berhenti atau mundur. Terus di sini ada electric parking brake, lalu kemudian ada auto hold, ada buat buka pintu bagasi.
stability control, leveling lampu, dan tuas transmisinya adanya di sini. Nah, parking, lalu kemudian ada drive, neutral, kelihatan nggak sih? Nah itu ada di sini. Setirnya bisa diatur naik turun dan maju mundur, dan setirnya ini dibalut kulit dengan jahitan asli, dan di bagian bawahnya flat bottom, jadi enak buat duduk di bagian bawah setirnya, dan menggenggam setirnya juga enak. Nah ini pakai elektrokromatik, dan di atas ini lampu-lampu baca semua, super komplit. Nah ini material joknya kulit ya pastinya, perforated juga pastinya, jadi sangat enak untuk duduk di sini, dan tentu tidak begitu panas karena ada lubang-lubangannya, apalagi di sini ada lumbar supportnya. Jadi kita benar-benar bisa duduk serileks, senyaman yang kita inginkan tuh. Wah, cakep. Nah, itu bosku yang bisa kita update kali ini tentang mengapa mobil ini worth it. Menurut saya sangat worth it karena memang mobil listrik adalah mobil yang merupakan mobil yang didesain untuk teknologi masa depan. Sehingga ada banyak mobil-mobil sekarang yang sudah mulai dan mengembangkan teknologi mobil listrik yang dikenal sangat efisien, sangat ramah lingkungan, dan mungkin untuk awal-awal belum ramah di kantong ya, tapi nanti seiring berjalan pasti akan jadi prioritas, dan tentu ya mau gimana lagi pasti akan dibeli. Tapi kalau misalkan kita kalkulasi untuk pemakaian yang lama, harusnya mobil ini jadi lebih irit ya, apalagi mobil ini digaransi untuk baterainya sampai 8 tahun tuh. Nah itu update-nya bosku, mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.